Ada banyak orang yang tidak mau mengantri untuk bisa berangkat ibadah haji, sehingga ibadah haji dengan cara menyalip antrian atau mendahului orang lain, entah dengan cara pendekatan kepada pihak pegawai haji atau cara lainnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semua umat Islam pasti merindukan Baitullah untuk beribadah umrah atau ibadah haji. Sekarang ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah berada di Arab Saudi atau negara Saudi Arabia, yang tinggal beberapa hari lagi akan berwukuf di Arafah sebagai puncak atau intisari ibadah haji, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, Al-Hajju Arafah, atau puncak daripada ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di era yang sering disebut modern ini, ternyata kita sering melihat orang-orang yang berpikiran tertinggal atau primitif, tidak mencerminkan sebagai orang berpendidikan atau jauh dari sistem atau pola pikir manusia modern. Manusia-manusia yang konon katanya di zaman modern ini tak terkecuali orang-orang beriman yang akan melaksanakan ibadah haji, mereka terjangkit penyakit egois. Di antara contohnya, jarang disadari, ada banyak orang yang tidak mau mengantri untuk bisa berangkat ibadah haji, sehingga ibadah haji dengan cara menyalip antrian atau mendahului orang lain, entah dengan cara pendekatan kepada pihak pegawai haji atau cara lainnya. Hal tersebut memang kelihatan sepele, tetapi secara terang-terangan hal yang semacam itu memperlihatkan betapa banyak orang ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi mau melaksanakan ibadah haji itu justru melakukan kemaksiatan berupa mengambil hak atau jatah antrian orang lain. Dengan tidak mau menunggu antrian, padahal kondisi fisik masih muda, sehat, bahkan betapa banyak orang yang disalib antriannya itu justru dalam kondisi sudah lanjut usia dan benar-benar harus segera berangkat ibadah haji. Cukup memperingatkan, ingin melaksanakan ibadah atau haji tetapi dengan cara menzolimi banyak orang, tidak mau menunggu giliran sesuai antrian. Hal di atas hanya salah satu saja contoh dari egoisnya manusia yang konon katanya hidup di zaman modern. Bahkan menyalahi aturan padahal saat hendak melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau mereka tidak mau melaksanakan ibadah? Tentu sifat dan tindakan egois itu akan semakin menjadi-jadi. Dan sungguh banyak lagi tidak disadari macam-macam keegoisan manusia beriman saat hendak atau sedang melakukan ibadah di tanah suci. Mulai di perjalanan hingga kembali pulang, yang lebih mementingkan diri sendiri hingga menyakiti orang lain. Salah satu contoh yang paling nyata saat jamaah haji berebut untuk mencium Hajar Aswad, saling sikut, saling dorong, saling menyakiti. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di sisi lain kita hidup di era modern atau yang sering disebut dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi satu sisi bisa menjadi penunjang dan bisa memudahkan proses berbagai amal ibadah. Tetapi kemajuan teknologi jika tidak bisa mengendalikannya maka akan bisa menyesatkan manusia, bisa merusak berbagai amal ibadah, utamanya saat ibadah haji yang memang terkesan istimewa dan ada nuansa wisata internasional. Bahkan saat ibadah haji banyak hal-hal yang menarik untuk di-share di medsos atau media sosial. Contohnya, sejak baru saja daftar sebagai calon jamaah haji, banyak orang sudah men-share atau mempublikasikan di medsos bahwa dirinya sudah daftar haji. Dan utamanya saat akan berangkat haji,
saat dalam perjalanan ibadah haji, lebih-lebih jika sudah sampai di tanah suci, banyak orang yang setiap saat akan mengupdate status atau share segala macam kegiatan ibadahnya selama melaksanakan ibadah haji. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam tinjauan fikih, 4 madhab fikih sepakat, baik Hanafi, Maliki, Hambali maupun Syafi'i, perlu diingat, ada yang disebut ria atau ingin disanjung oleh sesama manusia. Ada juga kemaksiatan yang bernama sum'ah atau ingin mencari popularitas atau meningkatkan elektabilitas politik. Atau hanya sekedar mencari rating follower, penggemar atau berharap liker di medsos. Itu semua adalah bagian daripada sum'ah alias dilarang oleh agama. Ingat, ketika beribadah tujuannya ingin disanjung, dipuja oleh sesama manusia, maka ibadah semacam itu tidak lagi menghasilkan pahala, tapi justru menghasilkan dosa, yaitu ria atau sum'ah. Waspadalah, jangan sampai ibadah haji dengan biaya mahal, dengan antrian bertahun-tahun menjadi sia-sia hanya karena berharap dipuji oleh sesama manusia yang juga manusia tersebut sama sekali belum pernah bertemu dengannya, hanya tahu di medsos, grup WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali jauh-jauh sebelum lahirnya, zaman yang disebut zaman modern, dalam kitabnya yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan bahwa di akhir zaman ada 4 macam golongan manusia melaksanakan ibadah haji. Fisiknya melaksanakan ibadah haji, tapi sejatinya mereka tidak beribadah. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut Imam Al-Ghazali mengutip hadis, "Idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal hajj arba'atu asnaf. Salatinuhum lin-nujhah wa aghniya'uhum lit-tijarah wa fuqara'uhum lil-mas'alah wa qura'uhum lis-sum'ah." Artinya, pada akhir zaman nanti, karena ini sabda Nabi, ratusan tahun sebelum kita lahir, Nabi Muhammad sudah akan memprediksi bahwa hal ini akan terjadi, dan sekarang sudah terjadi. Pada akhir zaman, orang-orang keluar untuk berangkat haji, tetapi mereka terbagi menjadi 4 macam golongan. Pertama, para penguasa untuk mengepakkan sayap diplomasi atau kekuatan politiknya. Para hartawan untuk mencari keuntungan materi. Orang-orang fakir untuk meminta-minta, sedangkan orang yang punya keindahan suara untuk diperlihatkan ataupun mencari popularitas. Hadis riwayat Al-Khatib. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hal yang telah diprediksikan dalam hadis di atas kini sudah jelas-jelas terbukti. Kita lihat ada banyak jumlahnya orang yang datang ke Mekah dan Madinah saat musim haji, namun mereka dominan dengan tujuan duniawi atau menumpuk pundi-pundi materi. Kita lihat saat musim haji, para pebisnis berbondong-bondong berada di Mekah Madinah untuk mengepakkan usahanya, karena musim haji momentum strategis berbisnis skala internasional. Usaha travel, usaha hotel, usaha transportasi, usaha catering, alat-alat komunikasi, handphone dan lainnya adalah kebutuhan pokok jutaan jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Saat musim haji di Mekah dan Madinah terdapat ratusan orang-orang yang meminta-minta sedekah yang datang dari berbagai penjuru. Saat musim haji, banyak juga para pemilik yayasan atau lembaga pendidikan yang sengaja membawa proposal mencari sumbangan di sela-sela musim haji
sungguh aneh tapi marak terjadi. Saat musim haji, dengan memanfaatkan situasi musim haji, dengan slogan lokasi ini adalah lokasi tanah suci, para peminta-minta berharap orang-orang berpikir, orang-orang muda bersedekah atau takut ada malaikat yang menyamar jadi peminta-minta kalau tidak ngasih sedekah, atau takut kewalat atau takut celaka jika tidak bersedekah di Mekah atau Madinah. Pemerintah Arab Saudi pun pernah melansir berita resmi bahwa saat musim haji ada ribuan orang yang datang, bahkan sengaja didatangkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai maklar meminta-minta, mendatangkan ratusan orang ke Arab Saudi, khususnya sekitar Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, dengan tujuan untuk menjadi pengemis atau peminta-minta, hingga per orang bisa mengumpulkan ratusan juta rupiah. Pemerintah Arab Saudi pun pernah secara resmi mengumpulkan data, jika ditotal dalam setiap musim haji itu puluhan miliar sedekah dari jamaah haji yang mengalir kepada orang-orang yang meminta-minta di sekitar Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Saat musim haji, para politisi, para pejabat berada di Mekah dan Madinah, banyak yang mengepakkan sayap jaringan kekuasaan dan politiknya, lobi sana sini, entah sesama pejabat dari Indonesia ataupun menambah relasi atau koneksi dengan pejabat dari negara lain untuk kepentingan politik. Dan berbagai hal-hal lain yang lebih dominan urusannya duniawi, sehingga berada di Mekah dan Madinah selama musim haji, orang-orang yang semacam itu bukan untuk fokus ibadah, namun hanya menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itulah 4 hal yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, kini marak terjadi. Hal-hal di atas perlu diwaspadai saat ibadah haji, agar berangkat haji tidak sia-sia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ribuan bahkan jutaan orang-orang beriman yang merindukan berpuluh-puluh tahun ingin bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi takdir belum bisa mengantarkan mereka untuk beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Banyak mereka dengan keterbatasan ekonominya rela menjual sepetak tanah yang dimilikinya demi untuk ongkos bisa beribadah haji ke sana. Oleh karenanya, bagi yang alhamdulillah di tahun ini berkesempatan bisa melaksanakan ibadah haji, mari digunakan sebaik-baiknya agar bisa benar-benar menjadi haji mabrur dan dapat balasan surga, meskipun tidak dapat sanjungan dari manusia di medsos. Sebagaimana sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Artinya, tidak ada balasan yang pas bagi jamaah haji yang mabrur selain dia sebagai ahli surga. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah renungan kita di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai bahan meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.